Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sofi, NIM 372, saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perhitungan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori, dan saya akan melakukan perhitungannya di Excel dan RapidMiner. Sebelumnya, apa sih metode asosiasi itu? Metode asosiasi dalam data mining adalah teknik untuk menemukan pola atau aturan yang sering muncul bersamaan dalam dataset besar, terkenal dengan sebutan analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Tujuannya adalah menemukan hubungan antar item, misalnya roti dan susu, sering dibeli bersamaan. Menggunakan metrik seperti support, frekuensi kemunculan, dan confidence, kekuatan aturan untuk membantu keputusan bisnis seperti penataan produk atau promosi dengan algoritma populer seperti a priori dan efek growth. Jadi intinya metode asosiasi ini bisa dianggap seperti mencari kebiasaan yang sering terjadi secara bersamaan. Lalu algoritma a priori. A priori dalam data mining adalah algoritma untuk menemukan pola atau aturan asosiasi atau association rules antar item yang sering muncul bersamaan dalam dataset besar, seperti pola pembelian pelanggan di supermarket, seperti tadi, market basket analysis. Algoritma ini bekerja dengan mengidentifikasi frekuensi item set atau kumpulan item yang sering muncul secara berulang, dari item tunggal hingga kombinasi yang lebih besar, berdasarkan ambang batas minimum, support, dan confidence untuk menentukan signifikasi pola. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah a priori. Yang pertama yaitu hitung support dukungan setiap item, lalu menentukan minimum support. Lalu yang ketiga, item yang tidak memenuhi nilai minimum support akan dibuang atau tidak digunakan. Lalu yang keempat, membantu kombinasi item set baru, misalnya C2, C3, dan seterusnya, dari item yang masih lolos. Lalu yang kelima, hitung confidence untuk setiap aturan. Lalu yang terakhir yaitu menentukan aturan asosiasi yang valid jika confidence lebih dari minimum confidence. Lalu langsung saja kita akan melakukan perhitungannya di Excel dulu. Lalu setelah itu kita akan melakukan perhitungan di RapidMiner. Nah, di sini saya memiliki 10 data transaksi dan 13 item set. Yang ini menunjukkan transaksi dan ini yang menunjukkan item setnya. Lalu, dari 10 transaksi ini kita variabelkan dulu. Lalu setelah itu kalian klasifikasikan berdasarkan dataset ini. Setelah itu lalu langkah yang selanjutnya yaitu menentukan kandidat item set dengan menghitung support. Artinya, kita ingin mengetahui seberapa sering setiap item itu muncul di seluruh transaksinya. Sebelumnya, ini kan ada item, jumlah, sama support. Nah, jumlah ini kalian bisa dapatkan dari data ini. Ini kan ada buku 5. Nah, ini kalian hitung saja jumlahnya ada berapa. Misalnya buku 5 itu di sini kan pasti ada. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya yaitu pensil. Kalian bisa cari di sini juga ada berapa, lalu pulpen, penghapus, dan seterusnya sampai selesai. Kalian bisa hitung dari data ini. Nah, setelah mendapatkan jumlahnya, kita akan menghitung supportnya. Caranya yaitu jumlah item tadi dibagi total transaksi. Tadi kan transaksinya ada 10. Nah, dibagi 10 transaksi tadi dikali 100. Jadi rumus support itu sama dengan buka kurung jumlah item tadi dibagi total transaksi, lalu tutup kurung dikali 100. Jangan lupa dikasih kunci atau FNF4 di sela-sela ini agar nanti saat di copy ke bawah tidak berantakan atau datanya bisa konsisten. Lalu enter. Nah, ini hasilnya. Lalu yang bawah juga sama seperti tadi, jumlah dibagi total transaksi dikali 100. Atau cara mudahnya tinggal kalian blok ke bawah
blok seperti ini ke bawah. Nah ini semua sudah muncul hasilnya. Nah, support itu menunjukkan persentase seberapa sering suatu item muncul dari seluruh transaksi tadi. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menentukan minimum support. Pada perhitungan ini, saya menentukan minimum supportnya yaitu 30%. Artinya item yang memiliki support kurang dari 30% tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, berdasarkan perhitungan support tadi, item yang memenuhi minimum support 30% adalah item A, item D, item E, G, dan C. Kita bisa lihat dari sini, yaitu yang memenuhi 30% atau lebih dari 30%, yaitu ada A-nya ini buku, lalu penghapus, ini dia juga 50, ini penggaris, sama map, dan juga tip X. Jadi item lainnya tidak akan dilanjutkan karena kemunculannya terlalu sedikit. Lalu langkah yang kedua, kita akan menentukan kandidat 2 item. Pada tahap kandidat 2 item, kita ingin mengetahui kombinasi 2 item yang sering muncul secara bersamaan. Cara menghitung kandidat 2 item yaitu jumlah kandidat 2 item itu dihitung dengan mencari transaksi yang mengandung kedua item secara bersamaan. Misalnya untuk item A dan D, saya mencari transaksi yang memiliki nilai 1 pada kolom A dan kolom D. Setelah A dan D, ini juga ada A dan E. Cara mengetahuinya yaitu kalian bisa lihat di item set tadi. Lalu ini ada buku dan map, ada buku dan tip X, ada penghapus dan penggaris. Nah, setelah saya mendapatkan jumlah kemunculan pasangan ini, support dihitung dengan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu jumlah item dibagi total transaksi tadi. Jadi intinya untuk perhitungan supportnya itu sama yang sebelumnya, yaitu jumlah item dibagi total transaksi dan dikali 100. Ini hasilnya, yang ke bawah tinggal kalian copy saja, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan minimum support 30% ini hanya pasangan AD, lalu AE dan DE yang memenuhi syarat dari 30% tadi. Nah, pasangan lainnya itu tidak dilanjutkan ya, seperti tadi karena supportnya kurang memenuhi 30%. Untuk yang ini kan lebih dari 30%, yaitu buku penghapus, ada buku penggaris dan penghapus penggaris. Nah, yang lainnya yaitu 0 atau 10, 20. Jadi dia tidak memenuhi 30% ini. Lalu langkah yang ketiga, kita akan menentukan kandidat 3 item. Nah, pada tahap ini kita akan mencari kombinasi 3 item yang sering muncul bersamaan, yaitu ada buku, penghapus, dan penggaris. Kalian bisa mencarinya di transaksi tadi, di item set yang pertama itu. Ada kombinasi 3 item yang sering muncul bersamaan, yaitu buku, penghapus, dan penggaris. Nah, jadi kandidat 3 item ini hanya bisa dibentuk jika seluruh pasangan 2 itemnya memenuhi minimum support, yaitu 30% tadi. Nah, karena semua pasangan ini memenuhi syarat, maka hanya satu kandidat 3 item, yaitu A, D, dan E, yaitu buku, penghapus, dan penggaris. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah dan support kandidat 3 item ini. Nah, jumlah kandidat 3 item ini bisa dihitung dengan mencari transaksi yang mengandung ketiga item tersebut secara bersamaan. Caranya seperti tadi, yaitu jumlah dibagi total transaksi
total transaksi dikali 100. Nah, hasilnya terdapat 4 transaksi sehingga supportnya yaitu adalah 40%. Nah, karena hanya ada satu kandidat 3 item, maka tidak dapat dibentuk kandidat 4 item lagi karena hasilnya kan hanya satu kandidat, jadi tidak bisa dilanjut ke kandidat 4. Oleh karena itu, proses a priori diberhentikan sampai di sini saja. Nah, berdasarkan perhitungan manual yang telah kita lakukan tadi menggunakan Microsoft Excel, dapat disimpulkan bahwa item buku, item penghapus, dan pengharis memiliki keterkaitan yang kuat karena sering muncul secara bersamaan dalam transaksi tadi. Kombinasi ketiga item tersebut memiliki nilai support sebesar 40%. Nah, yang menunjukkan pola pembelian cukup signifikan. Lalu kita akan menghitung menggunakan Rapid Miner. Nah, sebelum ke Rapid Miner, kita akan mengubah datanya menjadi tabel binary seperti ini. Seperti tadi yang kita gunakan ada 10 data transaksi dan 13 item set. Nah, setiap baris menunjukkan satu transaksi, sedangkan setiap baris yaitu menunjukkan satu transaksi. Sedangkan setiap kolom menunjukkan satu item. Nilai 1 ini artinya item tersebut dibeli pada transaksi itu, sedangkan nilai 0 artinya item tersebut tidak dibeli. Nah, bentuk data seperti ini disebut tabel binary dan ini adalah format yang digunakan dalam algoritma a priori untuk perhitungan di Rapid Miner. Untuk data-data ini kalian bisa lihat dari data yang tadi, dari item set transaksi tadi. Lalu kita akan melakukan perhitungan Rapid Miner. Langsung saja kita buka Rapidnya. Langkah yang pertama yaitu kita akan mencari read Excel. Kita drop di sini. Caranya yaitu kita klik import configuration wizard, lalu kita cari datanya di sini di file. Ini data tadi yang telah kita buat, lalu klik next. Transaksinya ini kita ubah menjadi ID, lalu klik OK, lalu kita klik finish. Kemudian kita cari di sini yaitu numerical, ini binomial, kita pilih yang ini, kita drop di sini, kita hubungkan, dan ini kita cari drop, kita drop, lalu kita sambungkan. Jadi FB growth ini kan ada minimal support, kita kan tadi punya kita 0,3 atau 30%. Nah, ini kita ganti saja 0,3. Lalu kita cari di sini create association. Nah, ini create association rules, kita drag di sini, lalu yang kita sambungkan yang free ini ke sini. Nah, yang min confidence-nya ini tetap ya 0,8. Setelah itu tinggal kita run, klik run di sini. Nah, ini set rule-nya. Nah, kita lihat di perhitungan manual tadi yang dimana support itu yang banyak terjual yaitu buku penghapus dan penggaris.
Nah, jadi di sini buku itu, ini buku yang penggaris buku itu ada support 0,4. Seperti tadi, ini juga 0,4 supportnya. Lalu ada buku dan penghapus. Nah, ini buku dan penghapus ada 0,4 atau 40%. Di sini juga sama. Nah, ini juga sama. Lalu ada penghapus dan penggaris. Penghapus dan penggaris. Nah, di sini juga sama 40%, di sini juga 0,4 atau 40%. Kemudian kita lihat di penghapus, ini juga sama seperti tadi, penghapus sama penggaris. Kita lihat ini tadi ya, penghapus penggaris 40% atau 0,4, ini sama. Lalu buku dan penghapus itu juga ada sama 40%. Lalu buku dan penggaris itu juga sama 40% juga. Nah, di sini tidak ada lagi yang lebih dari 30% ya. Kita lihat di sini. Ini tadi buku dan penghapus, dan yang lainnya sama, tidak ada. Di sini juga tidak ada. Kita lihat di sini sama, tidak ada. Ini juga sama. Sama semua. Tidak ada yang melebihi 30% atau 30%. Yang ada di buku ini tadi ya. Ada penggaris buku, lalu penghapus dan penggaris ini. Nah, jadi intinya itu dari perhitungan keduanya tadi itu yang paling laris yaitu ada 3 tadi yang sering muncul, atau yang paling laris dari transaksinya yaitu ada 3 tadi, buku, penghapus, dan penggaris. Ini buku, penghapus, dan penggaris, yaitu dia lebih dari 30%. Nah, jadi hasil yang ditampilkan di RapidMiner itu menunjukkan nilai support dan confidence-nya itu sama dengan yang perhitungan manual yang kita lakukan di Excel tadi. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel dan pengujian menggunakan RapidMiner, dapat disimpulkan bahwa algoritma a priori dapat menemukan pola asosiasi antar item. Hasil dari kedua metode yang kita lakukan tadi menunjukkan kesesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan manual dan sistem otomatis di RapidMiner ini menghasilkan output yang konsisten dan valid. Demikian penjelasan perhitungan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori dengan Microsoft Excel dan RapidMiner. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.